Alhamdulillah saya baik-baik, sehat. Oh ya, Mbak Yuni ini kan anak-anak udah makin dewasa nih, sama Sela udah makin dewasa. Ya. Terus mungkin gimana Mbak Yuni dengan ayahnya untuk membagi peran dalam mendidik anak yang udah makin dewasa, kan apalagi cowok-cowok gitu. Alhamdulillah anak-anak tuh sekarang sudah besar. Kevin tahun ini 22 tahun, Selo masih 20 tahun. Kevin sudah sebenarnya hampir 2 tahun lalu dia sudah wisuda, terus kemarin dia sudah magang kerja, terus dia sudah bentar lagi udah masuk S2 ya, jadi dia akan pergi lagi. Kalau Selo memang di luar kota, dia di Jogja, dan dia semakin hari semakin mencintai Jogja gitu. Terus banyak hal yang dipelajarin anak-anak, dan kadang-kadang saya pas ketemu anak-anak itu anak tuh berubahnya tuh banyak gitu. Alhamdulillah, karena saya pengen memang dari dulu anak-anak itu bisa pintar hidup gitu. Kalau pintar secara pengetahuan iya, tapi pintar hidup itu menenangkan hati saya gitu. Terus kerja sama saya sama Bang Hendy sama bapaknya anak-anak ya sangat baik, karena jadi anak-anak itu selalu bilang kalau belajar disiplin sama bapak, kalau belajar hidup sama bunda. Karena kalau sama bunda tanya apa aja hal yang sangat pribadi itu pasti saya akan menjelaskan dengan detail. Kalau papanya kan singkat aja gitu. Jadi kalau waktu mereka SMA itu memang dibikin hampir kayak asrama gitu sama Pak. Karena bapaknya dulu sekolahnya di Jerman, hampir jadi kayak dijadikan kayak gitu. Jadi anak-anak itu disiplin, on time gitu. Terus ya saya senang anak-anak semakin besar. Terus dia tidak pernah merasa papa mamanya itu berpisah. Jadinya teman-temannya juga kadang-kadang bokap lu tuh unik gitu. Unik gitu. Karena saya santai banget sama abang itu kerja sama. Jadi saling terus kontak buat anak-anak juga gitu. Iya dong, kita nggak boleh egois untuk mikirin diri kita gitu segala macam. Lagi kita juga udah tua lah ya. Bang Hendy udah segitu umurnya, saya aja udah tua, apalagi Bang Hendy jauh lebih tua lagi. Terus Mbak Yuni ada khawatir nggak sih mungkin anak-anak nantinya akan menikah, udah dikenal nama pacarnya anak-anak nggak sih? Saya yang harus mempersiapkan diri itu udah jauh-jauh hari. Jadi kita itu mengurangi kemelekatan itu sebelum anak-anak pergi. Jadi akhirnya pada akhirnya kita itu sendiri gitu. Tapi at least anak-anak dibekelin. Jadi kalau waktu misalnya saya nggak ada atau papanya nggak ada, kita itu anak-anak sudah punya bekal masing-masing gitu untuk nerusin hidup. Tapi kalau mungkin anak-anak sempat nggak memperkenalkan pacar mereka ke Mbak Yuni gitu? Selalu anak-anak tuh dekat sama siapa aja selalu mengenalkan ke kamu, selalu ke kita, atau enggak nanya dulu lah, Bun gimana gitu, Bun atau apa, atau mau dekat atau apa, semua ngobrol sama saya. Terus Mbak Yuni ada kayak mungkin kecemburuan, mungkin aku udah gede, udah punya pacar sendiri gitu, gimana? Saya nggak ada gitu. Kadang-kadang teman-teman saya kalau bilang, ini aja yuk sama anakku aja gitu, karena saya sangat hore gitu. Saya pasti akan sayang sama menantu saya nanti gitu, karena gimana pun juga kan saya nitipin anak laki. Jadi saya saya tidak akan mengganggu mereka saat mereka berkeluarga gitu. Mereka harus punya tanggung jawab sendiri terhadap keluarganya masing-masing gitu. Berarti bisa dibilang calon mertua idaman ya? Karena sama teman-temannya tuh teman-teman anak-anak tuh dekat sama saya, karena saya dari kecil aktif di sekolah, jadi memang sudah terbiasa dengan mereka gitu. Terus pas saat mereka besar gini juga saya nauin banget gitu loh, karena sama teman-temannya tuh teman-teman anak-anak tuh dekat sama saya, karena saya dari kecil aktif di sekolah, jadi memang sudah terbiasa dengan mereka gitu. Terus pas saat mereka besar gini juga saya nauin banget gitu loh. Kita juga pernah muda gitu, anak-anak belum pernah seumur saya udah pernah seumur mereka gitu. Jadi diupayakan mereka menghargai orang tuanya, menghargai siapa yang di samping orang tuanya. Terus ya gitulah, kami juga adaptif. Saya sangat harus adaptif dengan anak-anak, terutama dalam masalah menjalankan karir saya sebagai penyanyi.
saya sering tanya sama anak-anak lagu ini, jadi saya banyak tuh referensi lagu, referensi ini dan itu dan lain-lain tuh dari anak-anak. Jadi misalnya saya mau ngeluarin single gitu, saya tanya siapa ini mereka yang pilih tahu. Oh iya, mereka yang pilih ini aja Bun gitu. Tapi anak-anak kan nggak banyak nonton TV, apalagi kalau misalnya anak-anak sekolah di luar lebih banyak nonton podcast, nonton ini, nonton itu di YouTube ya. Berarti dalam lagu-lagu yang terakhir-terakhir itu sebentar lagi akan keluar itu Kevin pilih tuh. Terus Mbak Yuni sedikit mungkin Mbak Yuni melihat mantan suami kalau misalnya nanti memiliki pacar lagi atau gimana? Bapaknya selalu ada pacar, tapi kan selalu berteman dengan saya. Jadi anak-anak harus menghargai siapa yang bisa berteman. Jadi Mbak Yuni juga dengan calon istri. Oh iya dong, saya hore banget sama anak-anak. Saya itu berteman sama sama anaknya Mbak Afni kan, itu teman-temannya itu yang main sama saya sekarang ini. Jadi kalau yang manggil Tante Yuni itu biasanya temannya kejadian gitu. Mungkin kok bisa memiliki hati sebesar itu? Kan biasa aja kan. Menurut saya sih biasa aja, apa yang perlu diiniin, nggak ada yang perlu diapa. Setiap orang tuh kan ada masanya, ada waktunya gitu loh. Kalau memang sudah nggak sama kita, memang udah jodohnya berhenti sampai situ gitu loh, nggak usah pusing-pusingin lagi gitu, karena kerjaan kita masih banyak. Kalau orang berkutat gitu, aku pikir nggak ada kerjaan aja. Iya betul. Mbak Yuni sedikit tentang, makanya bentar lagi 17 Agustus tuh. Mungkin Mbak Yuni dan keluarga ada kegiatan nggak sih seputar 17 Agustus? Pasti siapa tahu ada lomba-lomba di rumah atau apa gitu. Kalau dulu masih aktif nyanyi di istana, memang 17 Agustus biasanya kan di istana. Tapi semenjak saya lebih concern ke sekolah, jadi setiap 17 Agustus itu saya pasti upacara bendera sama murid-murid saya di Batu. Jadi sudah makanya saya ngurusin sekolah kan udah 12 tahun. Kemarin ulang tahun ke 18 tahun PAUD saya. Murid saya sekarang ini ada 300 anak. Jadi saya setiap 17-an itu akan upacara bendera sama anak. Oh, di mana sekolahnya tadi? Malang. Oh, jadi jauh-jauh ke sana. Saya selalu merayakan hari ulang tahun, Kartinian, 17 Agustus gitu sama murid-murid saya.